Ad-darsul khamisa asyar, pelajaran ke-15. Al-mudaris, bapak guru. Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Kemana kamu akan pergi wahai Abu Bakar? Abu Bakrin, adhabu ilal mudiri. Aku akan pergi ke bapak kepala sekolah. Al-mudaris, la takhruj minal fasli al-an. Janganlah kamu keluar dari kelas sekarang. Idhab ilaihi ba'da darsi. Pergilah ke bapak kepala sekolah setelah pelajaran. Humayun, ya ustadzu, ana talibun jadid. Wahai ustadz, aku siswa baru. Aina ajlisu? Di mana aku harus duduk? A'ajlisu huna amamak? Apakah aku harus duduk di sini di depanmu? Al-mudaris, la tajlis huna. Tidak, janganlah kamu duduk di sini. Hada ma'adu Hisyamin. Ini tempat duduknya Hisyam. Wahuwa ghaibunil yaum. Dia pada hari ini tidak masuk. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Duduklah di sana, di belakangnya Hamid. Bashirun, a'akhudhu hadhihi dafatira ya Ustadz? Apakah boleh aku mengambil buku-buku tulis ini wahai Ustadz? Al-mudaris, la ta'khudha. Tidak, janganlah kamu mengambilnya. Yanduru fi daftarin. Kemudian bapak guru melihat ke sebuah buku tulis. Ya Abdurrahim, wahai Abdurrahim, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmar. Janganlah kamu menulis jawaban dengan pena berwarna merah. Al-mudaris huwaladhi yaktubu bil qalamil ahmar. Bapak gurulah yang menulis dengan pena merah. Faisal, undur ila hadhil majalati ya Ustadz. Lihatlah ke majalah ini wahai Ustadz. Ma ajmalha, betapa bagusnya. Al-mudaris, la taqra'il majalati fil fasli ya Faisal. Janganlah kamu membaca majalah di dalam kelas wahai Faisal. Faisal, ma aqra'u hadhil majalata al-ana. Aku tidaklah membaca majalah ini sekarang. Innama anduru ila suwari lati fiha. Aku hanya melihat gambar-gambar yang ada di dalamnya. Hamzatu, a'aftahul baba ya Ustadz? Apakah boleh aku membuka pintu wahai Ustadz? Yakadul jarasu yarin. Bel hampir berbunyi. Al-mudaris, la taftahil baba al-ana. Tidak, janganlah kamu membuka pintu sekarang. Baik, itu diantara isi dari teks percakapan dari pelajaran yang ke-15. Silakan untuk dipahami dengan baik. Insya Allah kita akan masuk ke tamarin. Soal-soal latihan yang ada pada pelajaran yang ke-15. Untuk at-tamrinul awal, latihan yang pertama, di sini perintahnya adalah sahih mayali. Betulkanlah kalimat-kalimat berikut atau pernyataan-pernyataan berikut. Ya, di sini penting untuk dawabit atau tinjauan betul atau salahnya itu sebagaimana pada teks percakapan. Baik, kita mulai untuk ar-raqmul awal. Nomor yang pertama, Abu Bakrin ma'ahu majallatun. Abu Bakar dengannya sebuah majalah. Ya, ini salah. Yang betul adalah Faisalun ma'ahu majalah. Ya, jadi Faisal bukan Abu Bakar. Kemudian ar-raqmu tsani, nomor yang kedua, Faisalun talibun jadidun. Ya, Faisal seorang siswa yang baru. Nah, ini juga tidak benar. Yang benar adalah Humayun talibun jadidun. Ya, jadi Humayun yang sebagai siswa barunya. Kemudian ar-raqmu tsalis, nomor yang ketiga, Bashirun katabal ajwibata bil qalamil ahmar. Ya, ini juga tidak tepat. Yang tepat adalah Abdurrahim katabal ajwibata bil qalamil ahmar. Ya, jadi Abdurrahim lah yang menulis jawaban dengan pena berwarna merah. Atau pena yang di situ maksudnya adalah tintanya yang berwarna merah. Baik. Kemudian ar-rabi, nomor yang keempat, Hamzatu ghaibunil yauma. Hamzah tidak hadir pada hari ini. Ya, ini juga tidak tepat. Yang tepat adalah Hisyamun ghaibunil yauma. Hisyam tidak hadir pada hari ini. Ya.
Dan kita lanjutkan ke at-tamrinu tsani, latihan yang kedua. Perintahnya adalah iqra ma yali. Bacalah kalimat berikut atau kalimat-kalimat berikut. Ya, di sini ada 3 kalimat ya. Kita lihat untuk yang pertama tadhabu, kemudian la tadhab, taktubu la taktub, tashrabu la tashrab. Ya, jadi di sini pada pelajaran yang kedua kita diperkenalkan dengan namanya la nahiyah. La nahiyah merupakan harfu jazmin. Jadi sebuah huruf yang menjadikan fi'il mudhari' setelahnya itu diharokati dengan sukun atau yang menggantikannya. Ya, tapi untuk di sini adalah yang berharokat sukun. Ya, perhatikan. Jadi la nahiyah ini menjadikan fi'il mudhari'nya itu menjadi jazm atau majzum, ya, dengan diharokati sukun atau yang menggantikannya. La nahiyah memiliki arti janganlah. Ya, dan di sini la nahiyah juga hanya masuk ke fi'il-fi'il mukhatab. Jadi kata kerja yang di situ ada orang yang kita ajak bicara. Ya. Baik. Sebagai contoh misalkan la tadhab. Ya, artinya janganlah kamu pergi. La taktub. Janganlah kamu menulis. La tashrab. Janganlah kamu minum. Ya. Jelas ya, insyaallah taala. Kita masuk ke ar-raqmul awal, nomor yang pertama. Ya Musa, anta maridun. Wahai Musa, kamu sedang sakit. Fala takhruj minal baiti. Maka janganlah kamu keluar dari rumah. Wala tadhab ilal madrasati. Janganlah kamu pergi ke sekolah. Wala tal'ab fi syar'i. Dan janganlah kamu bermain di jalan. Ya, perhatikan. Kata takhruj, kemudian tadhab dan tal'ab. Semuanya terletak setelah la nahiyah. Oleh karenanya diharokati dengan harokat sukun. Jelas ya? Dan asani la tajlis fit tariqi. Janganlah kamu duduk di jalan. Ya, la tajlis. Ada larangan di situ. Jadi la nahiyah adalah la yang mengandung makna larangan. Baik. Kemudian ar-raqmus tsalits iftahin nafidata wala taftahil baba. Bukalah jendela itu dan janganlah membuka pintu. Ya, perhatikan di situ iftah adalah fi'il amr, ya. Kemudian setelahnya an-nafidata. Ya, isim yang padanya ada alif lam. Maka apabila ada fi'il amr yang memiliki harokat sukun, ya, iftah. Kemudian isim setelahnya ada alif lamnya, maka harokatnya dihidupkan menjadi kasroh. Jadi iftahil, ya, iftahin nawafida, nafida. Iftahin nafidata. Ya, kemudian wala taftahil baba. Nah, ini juga sama, ya, karena taftah harokatnya sukun, kemudian pada al-baba ada sukun juga, jadi bertemu dua sukun, maka harokatnya diubah menjadi kasroh atau dihidupkan dengan harokat kasroh menjadi wala taftahil baba, dan janganlah kamu membuka pintu. Ya. Kemudian yang keempat, la tadhak fil fasli. Janganlah tertawa di dalam kelas. Ya. Dan yang kelima, la ta'kul fi syari'i. Janganlah kamu makan di jalan. Ya, jelas ya untuk penerapan dari la nahiyah ini. Baik. Untuk sisa nomor, insya Allah kita jadikan PR. Masuk ke soal latihan yang ketiga. Ya, di sini perintahnya adalah adkhil la nahiyah 'alal af'alil atiyah wadbit awakhiraha. Masukkanlah la nahiyah, la yang mengandung makna larangan, ke dalam fi'il-fi'il berikut. Kemudian harokatilah akhir setiap fi'il tersebut. Ya, tadi ingat kaidahnya bahwasanya
ketika ada la nahiyah yang mengawali sebuah fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut harokatnya sukun atau yang menggantikannya. Tapi untuk pembahasan ini harokatnya adalah sukun. Ya. Tadkhulu kita masukkan la nahiyah maka menjadi la tadkhul. Ya. Lam yang berharokat dhamma berubah menjadi sukun. Kemudian tanzilu la tanzil. Ta'khudu la ta'khud. Ya. Jelas ya? Silakan untuk yang lain bisa dicoba di tempat masing-masing. Ya, baik, kita masuk ke Arabia, latihan yang keempat. Perintahnya adalah ta'ammal mayali. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut. Ya Ahmadu, la tadhab. Wahai Ahmad, janganlah kamu pergi. Ya Maryam, la tadhabi. Wahai Maryam, janganlah kamu pergi. Ya ikhwanu, la tadhabu. Wahai para saudara, janganlah kalian pergi. Ya akhwatu, la tadhabna. Wahai para saudari, janganlah kalian pergi. Ya, perhatikan di situ. Ya, setelah huruf la nahiyanya, kemudian siapa yang diajak bicara. Ya. Jadi kalau ada satu orang yang diajak bicara dan laki-laki, maka harokatnya di situ untuk fiilnya menjadi sukun. Kalau laki-laki yang diajak bicara satu orang, ya. Kalau satu orang perempuan di sini, maka dihilangkan nunnya. Ya, asalnya kan sebelum dimasuki la nahiyah, ya sebelum dimasuki la nahiyah, di situ fiil mudhari'nya untuk kamu perempuan adalah tadhabina. Ya, ada nunnya di akhirnya. Tapi setelah dimasuki la, maka nunnya dihadaf, dihilangkan. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan atau yang menggantikannya dari fungsi la nahiyah itu adalah yang pertama adalah untuk menjadikan fiil mudhari' setelahnya berharokat sukun, kemudian atau yang menggantikannya. Nah, di sini poinnya adalah yang menggantikannya. Dan yang menggantikannya di sini diantaranya adalah dihadaf nunnya, dihilangkan nunnya. Jadi untuk alamat jazmnya, ciri jazmnya itu dihilangkan nunnya. Ya, jelas ya, insyaallah. Kemudian ya ikhwanu la tadhabu. Perhatikan kata la tadhabu. Di situ juga sama dengan yang tadi. Apabila satu orang perempuan yang diajak bicara, ya, jadi dihilangkan nunnya. Ya, asalnya untuk la tadhabu itu untuk fiil mudhari'nya adalah tadhabuna. Kalian pergi. Tapi ketika kita masukkan la nahiyah, maka untuk nunnya kita hadaf, kita hilangkan. Ya, menjadi la tadhabu. Ya, jadi untuk alamat jazmnya itu adalah dengan menghilangkan nun. Ya. Bukan kayak yang tadi kalau satu orang laki-laki itu harokatnya sukun cukup. Ya, tapi kalau untuk yang diakhiri dengan nun, ya, seperti tadhabi, ya, atau tadhabina dan tadhabuna itu dihilangkan nunnya. Kemudian yang terakhir, ya akhwatu la tadhabna. Wahai para saudari, janganlah kalian pergi. Perhatikan di situ tidak ada yang berubah sama sekali. Iya, karena memang ya kalau khusus ini untuk jamak yang mu'annas, ya, bagi orang yang kita ajak bicara, maka mabni tetap tidak berubah sama sekali. Meskipun didahului dengan la nahiyah. Tidak dimasuki la nahiyah, tadhabna. Dimasuki la nahiyah, la tadhabna. La tadhabna. Ya, jadi sama. Karena apa? Mabni. Tidak ada yang diharokati sukun dan tidak ada yang dihilangkan nunnya. Ya. Jadi nun di situ karena nunun niswah, ya. Di situ adalah menunjukkan pelakunya kalian untuk perempuan.
jamak untuk perempuan. Baik, jelas ya untuk perbedaan dari keempat kalimat ini. Baik, kita sekarang berarti masuk ke soal latihan yang kelima. Ya, perintahnya adalah akmilil jumal al-atiyah, sempurnakanlah atau lengkapilah kalimat-kalimat berikut biwad'i fi'alin mudhari'in munasibin, ya, dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai masbukin yang didahului bi la nahiyah fil amakinil khaliyah, dengan didahului la nahiyah pada tempat-tempat yang kosong, ya, atau pada titik-titik. Ya, jadi kita suruh memasukkan fi'il mudhari', ya, pada titik-titik pada setiap nomornya, ya. Dan ini juga penting, ya, kita mengetahui ketika dimasukkan la nahiyah apa yang harus kita lakukan. Kalau yang diajak bicara satu orang laki-laki, fi'il mudhari' tersebut harokatnya harus sukun. Ya, kalau yang diajak adalah satu orang perempuan, maka untuk fi'il mudhari'nya dihilangkan nunnya. Ya, kalau jamak laki-laki maka dihilangkan nunnya untuk fi'il mudhari'nya. Kalau untuk jamak mu'anas maka tetap seperti itu. Ya, sebagai contoh, ya Zainabu, wahai Zainab, la titik-titik an-nafidata atau an-nafidah sebelum diharokati. Ya, di sini penting apa maksudnya? Berarti ini larangan. Misalkan untuk membuka, berarti ya Zainabu la taftahi an-nafidata. Ya, perhatikan, taftahi. Asalnya apa? Taftahina. Tapi ketika dimasuki la, maka dihilangkan nunnya. Jadi la taftahi an-nafidata. Baik, kita ke nomor yang kedua. Atsani, ya ayuhan nasu la al-faraq titik-titik asyaitan. Kita masukkan sebuah fi'il amr pada titik-titik tersebut. Misalkan untuk fi'il mengikuti, jadi larangan mengikuti syaitan. Berarti kita cari tahu mengikuti bahasa Arabnya apa. Misalkan ittaba'a yattabi'u. Nah, di situ yang kita ajak bicara adalah ya ayuhan nas. Nas di situ adalah jamak. Maka dari kata yattabi'u menjadi tattabi'una. Ya, tattabi'una. Maka kita masukkan ya ayyuhan nasu la tattabi'u asyaitan. Ya, biar jelas saya pisahkan. Ya, la tattabi'u asyaitan. Perhatikan. Nunnya hilang. Ya, karena yang diajak bicara adalah jamak muzakkar. Jelas ya? Baik, misalkan contoh yang lain untuk ar-rukmu tsalits, ya akhwati, wahai saudariku, la titik-titik gurfati bil miknasatil qadimah. Kamarku dengan sapu lama. Ya, ini berarti menyapu untuk fiilnya. Menyapu apa? Kanasa yaknusu. Kita lihat yang diajak bicara jamak muannas, maka menjadi taknusna. Ya, tadi sudah disampaikan apabila adalah masuk ke fi'il mudhari' yang di situ pelakunya jamak muannas, maka akan tetap tidak ada yang berubah sama sekali. Maka kita jawab ya akhwati la taknusna ghurfati bil miknasatil qadimah. Wahai saudariku, janganlah kalian menyapu kamarku dengan sapu lama. Ya. Kan untuk nomor yang keempat sampai dengan 10 bisa dicoba di tempat masing-masing. Atau insya Allah kita jadikan PR. Baik, kita masuk ke latihan yang keenam. Ta'ammal mayali, perhatikanlah penjelasan berikut. Ya, di sini adalah ya, kemudian dibagi menjadi dua. Ya, la di sini dibagi menjadi dua. Ada namanya la nafiyah dan la nahiyah. Apa perbedaan dari la nafiyah dan la nahiyah? Tadi dijelaskan bahwasanya la nahiyah akan menjadikan fi'il mudhari' setelahnya berharokat sukun atau yang menggantikannya. Ya, di antara yang menggantikannya adalah dihilangkan nunnya tadi.
Yaitu untuk la nahiyah. Kalau la nafiyah itu tidak merubah sama sekali. Jadi tidak menjadikan fi'il mudhari' setelahnya itu berharokat sukun. Tetap. Jadi seperti fi'il mudhari' biasanya. Ketika tidak didahului dengan la. Ya. Dan di sini untuk artinya juga berbeda. Kalau nahiyah itu larangan. Kalau nafiyah itu menafikan. Ya, untuk jelasnya perhatikan contoh berikut. Ya, 5 ta'kulu ya akhi. Kenapa kamu tidak makan, wahai saudaraku? Perhatikan, tidak makan. Ya, menafikan. Ya. Ala tadhabu ilal mal'abi? Tidakkah atau tidakkah kamu pergi ke lapangan? Ya. Jadi menafikan, meniadakan. Ya, berbeda dengan la nahiyah. Ya, pertama untuk fi'il mudhari'nya akan berubah, harokatnya menjadi sukun, ya, atau yang menggantikan. Kemudian yang kedua artinya juga akan berbeda. Contoh, la ta'kul hada ya akhi. Janganlah kamu makan ini wahai saudaraku. Ya, la ta'kul, janganlah kamu makan. La tadhhab ilal mal'abi. Janganlah kamu pergi ke lapangan. Ya, perhatikan. Ya, baik dari sisi arti maupun fungsi itu berbeda. Ya, jelas ya di sini insyaallah taala. Baik, mungkin itu dulu yang Anda dapat sampaikan insyaallah untuk pembahasan lain dari pelajaran yang ke-15. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.